Alhamdulillah, ya persiapannya cukup baik. Memang ada beberapa kondisi yang dari kemarin habis dari Australia juga sempat sakit. Mungkin karena kecapean juga, masih ada fatigue-fatigue di bagian tertentu, tapi progresnya cukup baik dan saya rasa saya siap menghadapi Jepang Open dan Cina. Melawan Nishimoto kira-kira seperti apa yang dipersiapkan? Ya, karena dia pemain senior juga beberapa kali ketemu tapi udah di tahun lalu dan ya saya rasa Alwi sekarang yang berbeda lah daripada tahun lalu, jadi ya saya akan mempersiapkan diri saya dan saya akan kasih performa terbaik saya. Ada target tertentu untuk mencapai babak apa? Ya pastinya saya belum pernah mendapatkan title 750. Pastinya saya masih sangat berambisi dan berburu title 750. Tapi setiap babaknya juga memiliki tantangan sendiri-sendiri. Jadi ya saya harus fokus dulu game by game aja sih. Pak Ali yang sekarang beda dari yang sebelumnya, apa tuh progres-progresnya Ya saya lebih merasa banyak pengalaman yang sudah saya alami aja sih Kak. Lebih kayak ya saya udah mulai merasakan banyak experience, banyak banyak musuh-musuh yang berbeda juga. Jadinya yang tadi saya bilang berbeda mungkin dari segi experience, segi ketenangan dan juga mentalitas pertandingannya memang saya ngerasa cukup berprogres lah, positif, dan ya pastinya ya saya akan all out dan habis-habisan untuk Jepang nanti. Wih, dengan titel-titel kemarin yang kamu dapatkan ya di level 500 khususnya, kamu ngerasa nggak sih kalau bahwa memang kamu emang udah setara lah selevel sama yang top-top paling atas gitu yang emang sekarang ini senior? Memang kita nggak boleh terlalu melihat yang senior-senior itu seperti idola atau bagaimana, karena memang ketika di lapangan juga mereka-mereka juga menjadi lawan saya. Ketika saya bukan berarti nggak respect ya, cuma jangan terlalu menghargai lawan sedemikian, karena ya saya harus menempatkan diri saya karena saya bisa melawan mereka juga. Jadi pastinya menghargai, tapi ya saya punya punya apa ya punya keinginan untuk menang juga. Jadi apapun yang terjadi di lapangan, apapun yang senior atau junior di lapangan, ya semuanya ingin memiliki kemenangan yang sama. Jadi ya ketika sudah di lapangan ya semuanya fight aja sih. Kamu menyadari mental seperti itu tuh sejak kapan sih? Sejak saya bertemu Antonsen di Sudirman Cup, ya karena saya di belakang saya ada Kojo Nathan juga. Jadi ya Kojo di waktu itu mungkin saya jadi tahu juga apa sih yang difikirkan Kojo Nathan ketika bermain, karena waktu itu Kojo Nathan juga bilang nggak usah takut gitu, mau dia drama, mau dia ada nggak terima apa-apa, nggak usah sungkan gitu. Jadi ya semuanya memiliki rasa keinginan menang yang sama gitu. Jadi ketika sudah di lapangan nggak ada rasa nggak enak, nggak ada rasa sungkan atau malu. Jadi ya seperti itu. Tapi kalau di turnamen besar kan biasanya teman pelatnas nggak dapet temen ya sendiri gitu. Terus lihat Ubed nih bisa join di Japan. Ya seneng lah Mas, apalagi Ubed juga beberapa kali close lah bisa masuk turnamen-turnamen elite level ya, dan sekarang dia sudah bisa masuk, dan saya harap kita dan juga pasti Eko Jonathan dan semua atlet Indonesia bisa memperbaiki prestasi bulu tangkis Indonesia yang kita tahu belakangan ini memang banyak tekanan atau banyak underestimate dari orang, dan ya memang kita sebagai atlet menyadari itu, dan ya saya rasa kita harus siap menerima tanggung jawab itu dan harus mau nggak mau berjuang mati-matian untuk bisa mengembalikan martabat bulu tangkis Indonesia. Ada ngaruhnya nggak misalnya sendiri terus setengah ada teman? Pastinya ya Mas, saya beberapa kali kalau turnamen di level atas kan yang bagan atas hari Selasa main, bagan bawah hari Rabu main gitu-gitu. Jadi ketika ya itu saya lawannya Ko Indra aja gitu, tapi Ko Indra kan ya terbatas lah, ya memang hadirnya Ubed ya sangat membantu saya ketika ya lebih ada teman sparring juga gitu-gitu. Ya memang ada Ko Jonathan, cuman Ko Jonathan juga profesional, jadi kadang nggak satu latihan atau gimana, atau dia kebutuhannya apa, saya seperti apa. Bisa
sekarang di tunggal putra kan ada sisa 3. Terus ini yang ngomonginnya yang pelatnas aja kan. Basically kan kamu nggak punya senior dan kamu dan Ubed mungkin hanya bilang nggak punya senior dan pelapis kalian masih jauh karena masih yang Pratama. Kalian menghadapinya seperti apa sih? Ini kan pernah dialami Jojo Ginting, apakah pernah ngobrol atau gimana? Saya sendiri nggak menjadikannya itu suatu masalah ya. Mau ada senior pun, nggak ada senior pun ya. Tapi memang kalau ada memang lebih bagus. Tapi kalau memang keadaannya nggak ada ya konsekuensi yang harus kita terima juga. Kita nggak bisa bergelut di situ aja Kak. Ya memang keadaan yang seperti itulah yang membuat saya bisa berada di sini sekarang. Mau nggak mau juga ngejar mati-matian buat bisa satu level sama yang di atas. Jadi ya sometimes bagus, sometimes juga bisa jelek, tapi ya inilah yang ada di sini ya saya harus memaksimalkan apa yang ada aja sih. Jadi nggak kepikiran menjadi beban karena nggak punya senior? Enggak sih, aman aja. Portugal gimana? Sedih banget sih saya. Jujur saya sedih banget kayak apa ya? Kasihan lah. Dari kemarin mungkin ya banyak pressure lah yang especially Ronaldo hadepin, tapi ya mungkin dia juga udah udah berusaha semaksimal mungkin ya, tapi ya dia tetap akan menjadi Cristiano yang sama sih, nggak akan merubah. Mungkin dia nggak Piala Dunia tapi nggak menjadikannya dia nggak hebat juga gitu. Jadi ya mungkin untuk fans Messi, especially Sohibul Fikri, semalam teriak-teriak dibangunin seorang, tapi ya mungkin ya bagi saya GOAT saya tetap Ronaldo aja sih. Kenapa sih suka Ronaldo nih? Sejak kapan? Kenapa? Childhood hero banget sih Kak. Dari kecil tuh memang ya karena saya suka MU juga ya. Jadi ya hiburan saya nonton bola juga. Jadi emang saya ngelihat mentalitasnya yang berbeda aja sih. Dia sangat-sangat amat menginspirasi saya. Kalau mungkin media notice ya saya banyak masukin foto Ronaldo juga waktu di postingan-postingan saya karena saya semengidolakan itulah, karena ya yang kita tahu etos kerjanya, cara dia disiplinnya. Memang Messi bagus tapi ya pasti ya dia juga bekerja keras, tapi ya menurut saya rasa nggak saya aja ya, tapi menurut banyak orang lebih relatable buat ke Cristiano Ronaldo karena ya memang yang kita tahu dari dulu hidupnya susah dan seperti apa. Papahnya meninggal tapi ya dia masih bisa survive gitu-gitu. Jadi ada something yang saya rasa gila sih. Ya dia bisa menghadapi pressure sebesar itu, nggak ngegolin di match pertama, bisa 2 gol di match kedua, ya itu beda gitu. Terus yang 8 besar siapa yang megang berapa? Saya sih sebenarnya pengen Maroko juara sih, tapi lihat kayaknya untuk chance France kayaknya sih yang paling bisa melaju jauh. Tapi saya kayak Maroko, dan ya mungkin arisan saya dapat Norway, jadi saya harap Viking Row-nya tetap bisa berjalan sampai final nanti. Fajar tuh sebenarnya Portugal banget, tapi kemarin dapatnya US gitu-gitu. Fikri yang Argentina banget dapatnya Portugal. Jadi dia sebenarnya seneng kalau Portugal kalah gitu. Saya dapatnya Norway sama Australia gitu. Dia mah anak-anak ganda putra. Iya, anak-anak ganda putra juga ada pelatih fisik dan juga beberapa visio gitu sama Aiboy, Mas Reza juga. Wih, berarti Piala Dunia ini jadi hiburan buat kamu sama teman-teman juga ya? Wah, banget sih Kak. Ada kayak something yang different gitu aja sih. Jadi ada bahan ledek-ledekan. Saya kemarin sampai dikirimin 20 reel sama Fikri, liatin Ronaldo nangis gitu-gitu. Asem banget, tapi ya udahlah. Kemarin kalah, Ronaldo nangis juga bilang. Nangis sih. Sedih lah, saya sedih banget lah. Saya sebelum main pun malah saya nggak bisa tidur. Ya tapi ya udahlah, kita terima karena Ronaldo juga nggak memikirkan saya juga sih sebenarnya. tapi ya cukup. Ya itu sih yang bikin paling sedih karena eranya udah sedikit lagi udah habis gitu. Jadi ya itulah yang membuat saya cukup sedih. Terima Terima kasih. Gak sempet baca? Dengerin aja, klik icon text to speech di okezone.com.